Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Trimaharani dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih metabolisme itu. Metabolisme itu dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos. Perubahan adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Metabolisme meliputi proses sintesis, itu anabolisme, dan proses penguraian, itu katabolisme, senyawa atau komponen dalam sel hidup. Semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Hal ini yang penting dalam metabolisme adalah peranannya dalam penawar racun atau detoksifikasi, yaitu mekanisme reaksi pengubahan zat yang beracun menjadi senyawa yang tidak beracun yang dapat dikeluarkan dari tubuh, yaitu contohnya urin. Metabolisme merupakan pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses fisika dan kimia, pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Proses metabolisme ada dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme adalah reaksi kimia yang memerlukan energi untuk membentuk senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Yang kedua yaitu katabolisme adalah reaksi kimia yang menghasilkan energi dengan memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk peta konsepnya itu metabolisme saya tadi sudah menjelaskan di depan ya. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kalau anabolisme itu memerlukan energi, kalau katabolisme yaitu melepaskan energi. Anabolisme itu terdiri dari dua, yaitu fotosintesis dan komeosintesis. Kalau katabolisme itu contohnya itu respirasi. Prosesnya ada 4, yaitu glikosis, Daur, Krebs, transport, dan elektron. Kalau respirasi itu terdiri dari dua, yaitu respirasi anaerob dan respirasi aerob. Kalau respirasi anaerob itu atau fermentasi. Komponen dan sifat enzim itu ada dua, yaitu apoenzim dan gugus prostastik. Yaitu kalau yang pertama yaitu apoenzim, yaitu bagian enzim yang berupa protein bersifat tidak tahan panas dan fungsinya menentukan kekhususan dari enzim. Gugus prostastik yaitu bagian bukan protein dan bersifat aktif, terdiri dari faktor molekul anorganik, misalnya Fe, Zn, dan Cu, dan koenzim senyawa organik kompleks, misalnya NADH+, FAD, koenzim A, dan vitamin B. Sifat-sifat enzim itu ada 6, yaitu merupakan protein biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang ketiga yaitu bekerja secara spesifik, hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Yang keempat yaitu diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima itu bekerja secara bolak-balik. Yang keenam adalah termolabil yang dipengaruhi oleh suhu. Mekanisme kerja enzim itu ada dua, yaitu teori gembok dan kunci, dan teori kecocokan yang terinduksi. Teori gembok dan kunci menyatakan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok dan substrat diumpamakan sebagai kunci yang dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. Kalau teori kecocokan yang terinduksi, yaitu pada teori ini sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga ikatan antara enzim dan substrat menjadi menyesuaikan substrat itunya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu suhu enzim yang mampu bekerja optimum pada kisaran suhu tertentu yaitu 30-40 derajat Celcius. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan denaturasi, sedangkan suhu yang rendah dapat menghambatkan reaksi. pH optimum yang diperlukan tergantung pada jenis enzimnya itu sendiri. Yang ketiga yaitu inhibitor. Zat penghambat dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat mendapatkan aktif enzim. Yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif adalah molekul penghambat enzim yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada luar sisi enzim sehingga bentuk enzim berubah dari sisi aktif menjadi tidak dapat berfungsi. Itu ada rumusnya ya teman-teman, bisa dilihat, yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus energi. Itu energinya menjadi 38 ATP. Katabolisme adalah serangkaian reaksi merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana lagi dengan membebaskan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsinya reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Katabolisme merupakan suatu proses yang dikembalikan dengan proses anabolisme, yaitu proses pembongkaran dan yang dimana yang tersimpan yang digunakan untuk menyelenggarakan proses-proses kehidupan. Macam-macam respirasi saya sudah menjelaskan di depan tadi ya teman-teman, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di sini saya akan menjelaskan respirasi aerob ya. Respirasi aerob, proses respirasi disebut aerob karena dibutuhkan oksigen sebagai akselerator elektron. Selain itu disebut respirasi anaerob atau fermentasi. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahap, yaitu glikosis, dekarbolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Glikolisis. Glikolisis adalah 10 tahap pertama biokimia yang menghasilkan ATP pada fosforisasi tingkat substrat. Untuk satu molekul glukosa, 2 ATP digunakan pada 3 tahap pertama dan 4 ATP dihasilkan pada 4 tahap terakhir. Hasil kotor glikolisis yaitu 2 molekul asam pirufat 3C dan 2 ATP, 2 NADH dan H2O2. Glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma dan bisa dianggap proses anaerob karena belum menggunakan oksigen. Ringkasan tahap glikolisis bisa dilihat ya teman-teman, itu ada 7 tahapan ringkasan tahap glikolisis. Selanjutnya enzim dalam proses glikolisis itu ada 10 macam. Saya akan menyebutkan 5 saja ya, yaitu heksokinase, yaitu adalah fosforilisasi glukosa oleh ATP sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Yang kedua itu fosfoglukoisomerase, yaitu penyusunan molekul glukosa terfosforisase menjadi fruktosa terfosforisase fruktosa 6-fosfat, yaitu yang ketiga yaitu aldolase, memecahkan fruktosa 6,1 difosfat menjadi dihidroklisaseton fosfat dan
gliseraldehidase yaitu 3-fosfat. Yang terakhir adalah isomerase, mengubah semua dihidrolisaseton fosfat menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Agak sulit ya teman-teman untuk berbicara dengan enzim-enzim dalam proses glikolisis. Yang kedua yaitu dekarbolisasi oksidatif. Dekarbolisasi oksidatif adalah tahap kedua di mana dua molekul asam pirufat yang dihasilkan dari satu molekul glikosa dirubah menjadi senyawa dikarbon 2 yaitu asetil CoA asetil koenzim A dengan melepaskan 2 CO2 dan 2 NHDH. Dekarbolisasi oksidatif terjadi di dalam membran luar mitokondria. Enzim berperan dalam CoA dan pirufat dihidrogenase yang berfungsi mereduksi pirufat sehingga melepaskan CO2 dan NHDH serta berikatan dengan pirufat tereduksi asetil untuk dibawa ke mitokondria. Yang ketiga yaitu siklus Krebs, yaitu asam sitrat. Siklus Krebs adalah tahap ketiga dengan 6 reaksi di mana gugus asetil dari pirufat dioksidasi sehingga menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP dan 4 CO2. Siklus ini dinamakan siklus Krebs karena ditemukan oleh Hans Krebs. Siklus Krebs bisa disebut juga siklus asam sitrat karena senyawa yang pertama kali terbentuk adalah asam sitrat. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria dan ringkasan tahapnya sebagai berikut. Itu ada 3 ya tahapan siklus Krebs atau asam sitrat, bisa dilihat ya teman-teman ringkasan tahapannya. Nih enzim-enzim yang digunakan pada siklus Krebs itu ada 8. Sini saya akan menjelaskan 3 saja ya tentang enzim-enzim yang digunakan pada siklus Krebs, yaitu yang pertama itu sitrat sintesase, membentuk sitrat dari oksaloasetat dan asetil CoA. Kerja enzim ini irreversibel dan terhambat saat konsentrasi ATP tinggi dan dipicu ketika konsentrasi ATP rendah. Yang kedua yaitu akonitase, penyusunan kembali molekul sitrat dengan memindahkan gugus A dan OH pada karbon berlainan menjadi isositrat. Yang ketiga yaitu isositrat dihidrogenase, yaitu mengoksidasi isositrat sehingga dihasilkan NADH dan CO2 sehingga isositrat berubah menjadi molekul 5 karbon alfa ketolutarat. Yang keempat adalah rantai transport elektron adalah proses terakhir untuk menghasilkan ATP H2O yang terjadi di membran dalam kristal mitokondria. Pada tahap ini, elektron yang dibawa oleh NADH ditransfer ke sebagian pembawa elektron supaya energi bisa digunakan untuk memompa proton. Gradient proton yang dibuat oleh transfer elektron digunakan oleh enzim ATP sintesis untuk menghasilkan ATP. Proses pemompaan proton untuk menghasilkan ATP juga disebut komiosmosis. Enzim yang terlibat antara lain adalah NADH dihidrogenase melepaskan ion H dari NADH dan mengoper elektron ke ubiquinon
mengoper elektron ke kompleks protein sitokrom. Kompleks BC1 memompa proton dan mengoper elektron ke sitokrom C. Sitokrom C mereduksi oksigen dengan 4 elektron membentuk air. ATP sintesis memompa proton untuk menghasilkan ATP. Ini proses transport elektronnya bisa dilihat teman-teman untuk proses transport elektronnya. Hasil akhir respirasi seluler yang pertama glikolisis hasilnya 2 ATP, 2 pirufat, 2 NADH, 2 H2. Kalau dikarbolisasi oksidatif hasilnya 2 NADH, 2 CO. Yang ketiga yaitu siklus Krebs, hasilnya 6 HADH, 2 FADH, 2 CO2, 2 ATP. Yang terakhir adalah transport elektron, hasilnya 34 ATP dan H2. Jumlah bersih ATP yaitu 38 ATP, 36 ATP karena 2 ATP digunakan untuk memasukkan NADH ke mitokondria. 30 ATP karena membran mitokondria agak bocor sehingga proton bisa lewat tampang melalui ATP sintesis, dan mitokondria terkadang memakai gradien proton untuk keperluan lain seperti memasukkan pirufat ke matriks daripada sintesis ATP. Respirasi anaerob. Fermentasi atau respirasi anaerob yaitu proses pemecahan molekul yang berlangsung tanpa bantuan oksigen. Jika tak ada oksigen, sel tidak memiliki ekspor elektron alternatif untuk memproduksi ATP, sehingga elektron yang didapatkan dari glikolisis diangkut oleh senyawa organik. Anabolisme adalah suatu proses peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi, misalnya energi cahaya untuk fotosintesis, energi kimia untuk kemosintesis. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Fotosintesis anabolisme karbohidrat adalah proses anabolisme yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi. Tahap fotosintesis ada reaksi terang dan reaksi gelap. Bisa dilihat ya teman-teman, itu ada reaksi terang yaitu light depending reaction, adalah reaksi yang bergantung pada cahaya matahari dan terjadi dalam tilakoid grana. Reaksi terang secara singkat yaitu H2A absen O2 plus NADP plus H plus E plus ATP. Ini reaksi tidak setara. Tahapan reaksi terang itu ada 5. Bisa dibaca ya teman-teman, itu ada 5 tahapan reaksi terang. Selanjutnya ini adalah tahap reaksi terang juga. Jika diperlukan diberikan kepada fotosistem, yaitu ada 2, yaitu isolasi fotosistem 1, masih kemungkinan pembentukan O2 dan menyebabkan peningkatan NADPH dan penurunan ATP. Yang kedua adalah isolasi fotosistem 2, tidak memungkinkan pembentukan
CO2 dan NADPH yang menyebabkan penurunan ATP. Nah, selanjutnya yang kedua itu reaksi gelap, yaitu lack independent reaction. Adalah reaksi yang tidak bergantung pada cahaya dan terjadi dalam stroma pada mesofil. Reaksi gelap dilakukan apabila telah terjadi reaksi terang. Itu ada rumusnya ya, ada reaksinya, yaitu RUBP ditambah CO2 ditambah NADPH ditambah ATP DC6H12O6 ditambah NADP, yaitu reaksi tidak setara. Bisa dilihat ya teman-teman, itu reaksi gelap dapat berlangsung menurut 4 macam jalurnya. Yang pertama itu jalur 3C, siklus Kelvin. Jalur C3 dilakukan oleh tumbuhan pada umumnya pada jalur C3, yaitu fiksasi CO2 menghasilkan PGA atom karbon 3. Siklus Kelvin terjadi pada mesofil. Jalur C4 yaitu jalur Higgs-like. Jalur C4 dilakukan pada tumbuhan yang hidupnya di lahan terbuka tidak teduh. Tumbuhan C4 tidak dapat membuka stomatanya secara penuh pada siang hari, sehingga CO2 ditimbun terlebih dahulu menjadi oksaloselat atom karbon 4, baru kemudian mengalami siklus Kelvin. Pada tumbuhan C4 penimbun terjadi pada mesofil, sedangkan siklus Kelvin terjadi di jaringan penyokong vaskuler. Yaitu yang ketiga yaitu jalur CAM, Crescent acid metabolis. Jalur CAM dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di iklim gurun atau kering atau epifit. Contohnya family Cressulacea. Tumbuhan CAM tidak dapat membuka stomatanya sama sekali pada siang hari, sehingga CO2 ditimbun seperti jalur C4 pada malam hari. Namun siklus Kelvin baru terjadi pada siang hari keesokannya. Jalur C2 fotorespirasi. Jalur glikolat. Jalur C2 terjadi apabila tumbuhan mendapat intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Akibatnya intensitas cahaya yang terlalu tinggi, konsentrasi O2 dalam daun menjadi tinggi sehingga CO2 tidak dapat masuk. B. O2 akan diikat oleh RUBP, fotorespirasi. Yang ketiga yaitu atau yang C, tidak terjadi fotosintesis, menurunkan produksi glukosa. Komensintesis. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ada peta konsepnya. Tidak semua tumbuhan dapat melakukan asimilasi C menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Beberapa macam bakteri yang tidak mempunyai klorofil dapat mengadakan asimilasi C dengan menggunakan energi yang berasal dari reaksi-reaksi kimia, misalnya bakteri sulfur, bakteri nitra, bakteri nitrit, dan bakteri besi dan lain-lainnya. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3, tempatnya amonium karbonat menjadi asam nitrat dengan reaksi. Bisa dilihat ya teman-teman, itu ada tahapan reaksinya. Pembelahan sel. Ini bab selanjutnya adalah pembelahan sel. Bisa dilihat pada gambarnya. Mitosis dapat diartikan sebagai pembelahan normal sel tubuh sel otomatis untuk membentuk sel anakan yang masing-masing mempunyai
komplemen kromosom yang sama dengan sel orang tua. Dalam mitosis, satu sel induk, sel yang membelah, akan menghasilkan dua sel anakan turun yang secara genetik identik. Jika sel induk yang membelah mengandung kromosom diploid 2N, sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan tersebut juga diploid 2N. Pembelahan mitosis bertujuan agar terjadi proses pertumbuhan pada tubuh manusia serta untuk mengganti sel-sel yang rusak. 1. Fase interfase. Sel dikatakan berada pada tahap interfase apabila sedang tidak aktif membelah. Terdapat 3 tahap standar pada interfase. Ketiga tahap standar itu yaitu G1, S, dan G2. Pada interfase disebut dengan tahap GO yang mengacu pada tahap istirahat khusus. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Fase G1 GAP1 adalah tahap persiapan sel untuk melakukan replikasi DNA dengan mensintesis protein baru dan mengaktifkan komponen sitoskeleton, mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrolilamen. Yang kedua itulah fase S sintesis, merupakan tahapan di mana sel mulai melakukan duplikasi DNA pada setiap kromosom akan berisi 2 double helix DNA identik yang disebut kromatin menyatu pada sentromer. Hasil dari tahapan ini adalah terbentuk 2 salinan DNA yang diploid 2C plus 2N. Yang ketiga yaitu fase G2 GAP2, merupakan periode yang sangat penting dalam metabolisme dan pertumbuhan sel sebelum mengalami mitosis, karena pada tahap ini sel memiliki kesempatan kedua untuk menghentikan tahap siklus sel apabila terjadi kesalahan dalam replikasi DNA. Dalam melakukan perbaikan atau pemberian rangsangan untuk mengalami apoptosis atau kematian sel terprogram. Yang kedua adalah fase mitosis. Fase mitosis M adalah tahap pembelahan sel yang membentukkan proses yang jauh lebih singkat daripada interfase. Waktu yang diperlukan pada fase M ini atau fase mitosis ini ada sekitar 30 menit hingga 1 jam. 1 jam pada ada 4 fase dalam pembelahan mitosis, yaitu adalah profase. Pada tahap profase, kromosom yang sebelumnya telah bereplikasi akan berkondensasi menjadi lebih pendek dan lebih tebal dengan cara penggulungan serat DNA menjadi 2 kromatin yang bergabung pada sentromer. Kemudian pasangan sentriol akan berpisah dan mulai bergerak ke sisi nukleus yang berlawanan, dan apabila telah sampai di sisi nukleus, sentriol akan membentuk benang spinal. Bisa dilihat gambarnya di bawah materinya. Selanjutnya pada tahap akhir profase di mana nukleus melebur dan membran nukleus menghilang sehingga memungkinkan benang-benang spindel memasuki nukleus. Mikrotubulus yang muncul dari kinektor bagian kromosom yang merupakan tempat pelekatnya benang-benang spindel selama pembelahan inti struktur pada sentromer.
dapat berinteraksi dengan benang spindle. Yang kedua atau yang B adalah metafase. Metafase adalah di mana kromosom secara jelas tampak menjadi dua saat pasangan berada di tengah-tengah sel benang ekuator. Sentromer pada semua kromosom akan saling berikatan dengan benang spindle untuk kemudian ditarik ke masing-masing kutub. Konektor memisahkan dan kromatin mulai bergerak menjauh. Bisa dilihat ya, itu ada contoh gambarnya di bawah materi saya. Yang C atau yang ketiga adalah anafase. Anafase adalah tahap di mana mikrotubulus mulai menarik pasangan kromosom agar terpisah menuju salah satu kutub sentriol dan kutub sentral yang lainnya. Bergerak ini dapat terjadi karena pemendekan dan pemanjangan mikrotubulus yang membentuk spindle. Akhir anafase ditandai dengan adanya dua set kromosom lengkap yang berkumpul pada dua kutub sel. Nah, bisa dilihat itu di tengah-tengahnya. Yang terakhir atau yang D yaitu telofase. Pada tahap telofase, pada ujung-ujung sel terdapat masing-masing satu set kromosom lengkap. Dua kromosom mulai merangkak dan kembali menjadi massa kromatin. Yang kedua adalah dengan demikian dua nukleus kembali terbentuk, diikat dengan melebar dan terurainya kromosom serta terbentuknya membran nukleus dan terbentuknya kembali nukleus. Pada akhirnya sel akan mengalami sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Pembelahan sitoplasma berada di tempat di pertengahan massa kromosom lalu berlanjut di sekitar sel sehingga akhirnya membelah sel tersebut menjadi dua sel. Ini gambarnya. Di tengah-tengah itu ada membran inti sel ya. Meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi dalam pembentukan sel-sel kelamin, sel telur dan sperma. Berbeda dengan mitosis, jumlah kromosom sel hasil pembelahan adalah setengah dari sel induknya. N plus N sama dengan haploid. Pembelahan meiosis ini memiliki tujuan untuk menghasilkan sel telur maupun sel sperma yang matang. Meiosis melibatkan replikasi DNA dan dalam sel serta diikuti dua kali pembelahan sel meiosis 1 dan meiosis 2. Nantinya akan terbentuk 4 sel anakan yang masing-masing memiliki 23 kromosom. Pada pria, keempat sel anakan hidup dan berdiferensi menjadi sperma matang. Sementara pada wanita hanya akan ada satu sel anakan yang hidup menjadi sel telur yang matang. Apabila sel sperma dan sel telur bertemu akan menghasilkan embrio dengan kromosom totalnya 46 atau 23 pasang kromosom. Fase-fase meiosis adalah sebagai berikut: interfase, meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Interkinase dan yang terakhir adalah meiosis 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Fase-fase tersebut sedikit berbeda dari fase-fase pada pembelahan mitosis. Interfase. Pada interfase, sel berada pada tahap persiapan untuk melakukan pembelahan. Sama seperti pada interfase mitosis, persiapan yang dimasukkan adalah proses sintesis protein dan replikasi DNA. DNA akan bereplikasi dari satu salinan menjadi dua salinan. Sel yang akan membelah
mereplikasi DNA di setiap kromosomnya sehingga terbentuk dua kromatin yang bergabung pada stromer kromosom homolog. Bisa dilihat ya gambarnya, itu ada contoh gambarnya. B. Meiosis 1 profase 1. Pada profase 1 adalah tahap yang cukup penting karena masih dibagi menjadi 5 subtahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Lipoten adalah tahap di mana kromatin menjadi kromosom yang mengalami kondensasi dan terlihat sebagai benang tunggal yang panjang. Pada tahap zigoten, kromosom homolog akan saling berdekatan dan berpasangan atau sering disebut melakukan sinapsis. Di tahap paketen, tiap kromosom akan melakukan replikasi menjadi dua kromatin dengan sentromer yang masih tetap menyatu. Tiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatin disebut dengan tetrad atau bivalen. Selanjutnya pada tahap diploten, di mana kromosom homolog terlihat saling menjauh. Saat kromosom homolog saling menjauh, terjadi pelekatan terbentuk X di tempat tertentu pada kromosom yang disebut kiasmas jamak atau kiasmasta. Melalui pindah silang itulah terciptanya keanekaragaman makhluk hidup. Pada tahapan terakhir adalah diakinesis. Pada tahap ini akan terbentuk benang-benang spindal dari pergerakan dua sentriol ke arah kutub yang berlawanan. Tahap diakinesis ini diakhiri dengan menghilangnya nukleus dan hancurnya selaput inti serta tetrad yang mulai bergerak di bidang ekuator. 2. Metafase 1. Tetrad atau bivalen kromosom berada pada bidang ekuator. Kedua kromatin dalam satu kromosom pada setiap pasangan kromosom homolog menghadap ke kutub sel yang sama, sehingga sisinya menghadap ke kutub yang berlawanan. Benang-benang spindle melekat pada sentromer setiap kromosom. Pada tahap ini terdapat perbedaan pada pembelahan mitosis. Untuk metafase 1, sentromer tidak mengalami pembelahan. Bisa dilihat gambarnya tadi ini. Yang ketiga adalah anafase 1. Pada anafase 1, setiap kromosom yang homolog masing-masing ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan arah. Dengan demikian dapat didapati bahwa satu kelompok kromosom haploid N telah tersusun di setiap kutub. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pada anafase, yaitu untuk membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. 4. Telofase 1. Pada dasarnya tahapan ini seperti telofase mitosis. Seperti dalam pembelahan itosos, tefase membalik peristiwa yang terjadi dalam profase. Kromosom akan melebur membran nukleus dan terbentuk, begitu juga dengan nukleus. Benang spindlenya pun akan terurai dan pada akhirnya sitokinesis akan terjadi dan kedua sel akan terpisah. C. Interkinesis. Interkinesis adalah tahapan di antara dua pembelahan meiosis. Pada tahap ini terjadi sintesis protein, namun tidak terjadi
tidak terjadi replikasi DNA. Perlu diingat kembali bahwa dari pembelaan meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan, yaitu haploid N, namun masih berisi sepasang kromatin, yang mengartikan bahwa kandungan DNA-nya masih rangkat 2C. Oleh karena itu, akan dilakukan pembelahan meiosis 2 yang bertujuan untuk membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan yang baru. D, yaitu meiosis 2. Pada meiosis 2 ini terdapat 4 tahap sama dengan meiosis 1. Tahapan yang pertama adalah profase 1. Pada tahap ini peristiwa terjadi sama dengan peristiwa pada profase mitosis. Sentriol akan membelah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, dan mikrotubulus dari setiap sentromer melekat pada benang dari sentriol di kutub berlawanan. Tahapan kedua adalah metafase 2. Pada tahap ini kromatin berbaris ada bidang ekuator sel. Kromatin yang ada tersusun berpasang-pasangan namun tidak lagi membentuk tetrad, melainkan disebut dengan diet. Tahap berikutnya adalah anafase 2. Pada tahap ini sentromer membelah dan kromatin terpisah menjadi kromosom. Berbeda dengan pembelahan mimesis, kromatin yang terpisah tidak identik secara genetik, akibatnya persilangan atau kombinasi ulang. Yang terakhir, pada akhirnya sel akan memasuki akhir yang disebut telofase 2. Di telofase 2, membran nukleus terbentuk kembali, kromosom melebur, dan terjadi sitokinesis sel yang dihasilkan oleh akan bersifat haploid. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini gambar dari awal sampai akhir. Dan terima kasih teman-teman. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.